Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, guru biologi di SMA Negeri 1 Bulik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tingkat organisasi kehidupan, yang mana materi ini termasuk ke dalam materi tentang objek kajian biologi pada mata pelajaran biologi SMA kelas 10, kompetensi dasar 3.1. Kali ini, kita akan membahas tentang tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Molekul adalah kumpulan dua atau lebih atom berbeda yang membentuk sifat dari suatu zat. Molekul di sini sering disebut juga dengan molekul biologi atau molekul organik sebagai sumber untuk makhluk hidup menjalankan proses kehidupannya. Misalnya ada asam nukleat, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Organel adalah struktur kecil yang terbentuk dari berbagai macam molekul dan memiliki tugas tertentu. Contohnya ada kloroplas, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan sebagainya. Lalu setelah organel akan terbentuk sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Suatu sel terdiri dari beberapa macam organel yang berbeda. Contoh dari sel adalah sel eukariotik dan sel prokariotik. Kemudian ada sel hewan, ada sel tumbuhan, dan juga ada sel bakteri. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan bekerja sama melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Contoh jaringan adalah ada jaringan ikat, ada jaringan pengangkut, ada jaringan otot, kemudian kalau pada tumbuhan ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, dan sebagainya. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Contohnya ada organ jantung, ada organ ginjal, hati, pankreas. Kemudian kalau pada tumbuhan ada organ akar, batang, dan daun. Sistem organ itu merupakan kumpulan dari organ-organ yang berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Contohnya ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, dan sistem kekebalan tubuh. Organisme adalah individu ataupun spesies yang dapat diidentifikasi. Individu terdiri dari organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri, sedangkan untuk contoh organisme multiseluler adalah manusia, sapi, harimau, bunga, padi, dan sebagainya. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh populasi adalah manusia di kota Jakarta, populasi orangutan di Kalimantan, populasi citah di savana, dan populasi hiu di Samudra Pasifik. Komunitas adalah sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Dalam komunitas terjadi rantai makanan di mana terjadi interaksi mangsa dan predator. Contoh komunitas adalah populasi singa betina dan memburu populasi rusa. Atau bisa dikatakan bahwa komunitas itu adalah kumpulan dari populasi. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya atau faktor biotik dengan faktor abiotik. Contoh ekosistem adalah ekosistem hutan hujan tropis yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam binatang dan tumbuhan yang hidup saling berdampingan. Bioma adalah suatu wilayah kehidupan yang mencakup vegetasi dan fauna dengan suatu iklim tertentu. Contoh bioma adalah bioma gurun, bioma padang rumput, dan bioma kutub. Biosfer ini adalah seluruh kehidupan di muka bumi, mencakup semua jenis hewan, tumbuhan, dan faktor abiotik bumi secara keseluruhan. Selanjutnya, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan, menurut pendapat kamu, di tingkat organisasi makhluk hidup yang manakah yang diserang oleh virus COVID-19?
Demikianlah tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.